Om Swastiastu, Om Awinamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha, Om Anubadrah Kretawu Yantu Wismata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Wong Rahayu. Umat Sedharma, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mengulas tentang ajaran etika Hindu yang berada pada kitab suci Ramayana, di mana kitab suci Ramayana ini merupakan bagian dari kitab suci Weda, yaitu pada Weda Semerti. Weda Semerti pula dapat diartikan sebagai Weda yang diwahyukan berdasarkan ingatan para Maharesi. Di mana kitab Ramayana ini merupakan bagian dari kitab suci Itihasa, yaitu kitab suci yang memuat ajaran-ajaran kepahlawanan. Kitab suci Itihasa ini terdiri dari 2 kitab suci atau 2 epos kepahlawanan yang terdiri dari Mahabharata dan Ramayana. Kitab suci Ramayana terdiri dari 7 bagian yang sering disebut sebagai Sapta Kanda, di mana dalam cerita Ramayana ini menceritakan kehidupan dari Sri Rama sebagai tokoh utamanya. Di mana Sapta Kanda ini yang pertama yaitu dinamakan sebagai Balakanda. Kitab suci yang kedua atau bagian yang kedua dari Ramayana disebut sebagai Ayodhya Kanda. Yang nomor 3 yaitu Aranyaka Kanda. Yang nomor 4 Kiskinda Kanda. Nomor 5 Sundara Kanda. Bagian yang ke-6 atau yang nomor 6 yaitu Yuda Kanda. Dan yang terakhir bagian yang ke-7 yaitu Uttara Kanda. Nah, di mana dari setiap kanda ini menceritakan cerita yang berbeda. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulas etika Hindu atau ajaran etika Hindu yang berada pada kitab Ramayana, khususnya pada bagian Kiskinda Kanda. Adapun kisah dari Kiskinda Kanda ini akan saya simpulkan ceritanya sebagai berikut. Kisah Kiskinda Kanda merupakan bagian dari keempat epos Ramayana. Di dalam kitab Kiskinda Kanda ini diceritakan bahwa Sri Rama atau Sang Rama amat berduka cita atas kehilangan Dewi Sita. Lalu bersama Laksmana ia menyusup ke hutan belantara dan sampai di gunung Rasya Muka. Maka di sana di gunung Rasya Muka Sri Rama dan Laksmana diintai oleh seekor kera putih yang bernama Sang Hanuman. Hanuman mengintai Sri Rama dan Laksmana karena ditugaskan oleh Sugriwa, karena ditakutkan bahwa kedatangan dari Rama dan Laksmana merupakan utusan dari kakaknya untuk membunuh Sugriwa. Ketika itu Sang Hanuman bertemu langsung dengan Sang Rama, dan di sana Sang Hanuman memberikan hormat dengan mencakupkan tangannya pada Sang Rama. Di sana Sang Hanuman bertanya pada Sri Rama tentang keberadaannya, kenapa bisa berada di gunung Rasya Muka.
Sang Rama pun atau Sri Rama menjawab, keberadaannya berdua di sini dikarenakan Sang Rama sedang mencari istrinya yaitu Dewi Sita yang dibawa lari atau diculik oleh raja raksasa yaitu Rahwana Raja. Begitu pula Sang Hanoman menceritakan kenapa dirinya mengintai Sang Rama dan Laksmana. Sang Hanoman pun menjelaskan bahwa rajanya yaitu Sugriwa diusir oleh kakaknya dari kerajaan Kiskindha. Karena itu Sang Hanoman mencurigai kedatangan dari Rama dan Laksmana merupakan utusan dari kakak Sugriwa untuk membunuh rajanya yaitu Sugriwa. Maka dari itu bertemulah sekarang Sang Rama dan Sugriwa. Di sana mereka saling bercerita tentang permasalahan yang ada, dan dari permasalahan tersebut mereka mengikat perjanjian di mana Sugriwa akan berjanji kepada Sri Rama ketika Sri Rama mau membantu Sugriwa merebut kerajaan Kiskindha. Sugriwa dan pasukan kera yang lainnya akan membantu Sri Rama mencari Dewi Sita. Sri Rama pun mengiyakan permintaan dari Sugriwa. Terjadilah pertempuran yang amat dahsyat antara Sugriwa dan Subali, di mana mereka berdua memperebutkan kerajaan Kiskindha. Di sana keberadaan Sang Rama mencoba membunuh Subali dari balik pohon. Ketika itu terkenalah dada Subali oleh panah yang dilontarkan oleh Sri Rama. Ketika Subali telah terkapar di tanah, Subali pun berpesan kepada Sugriwa menitipkan kerajaan, menitipkan istrinya Dewi Tara, dan menitipkan anaknya yaitu Anggada. Dari keberhasilan membunuh Subali, Sugriwa dan semua pasukan kera akan membantu Sri Rama untuk mencari Dewi Sita hingga ketemu. Demikian tadi sedikit ulasan tentang cerita Kiskindha Kanda, yaitu bagian keempat dari kitab Ramayana atau epos Ramayana. Nah, demikian tadi ulasan atau kesimpulan dari cerita Ramayana pada bagian Kiskindha Kanda. Nah, adapun nilai etika atau etika Hindu yang dapat kita jadikan pedoman hidup yaitu tentang yang pertama, ajaran kewaspadaan. Yang kedua, di sana ada ajaran Pancasatya. Nah, ajaran Pancasatya ini merupakan ajaran bagaimana kita mengolah kesetiaan, di mana Pancasatya dapat diartikan Panca itu 5, Satya itu kesetiaan. Jadi Pancasatya dapat diartikan sebagai 5 kesetiaan yang harus kita miliki dalam berkehidupan, khususnya dalam berkehidupan kita di rumah maupun di masyarakat. Nah, adapun bagian-bagian dari Pancasatya tersebut, yang pertama Satya Wacana. Satya Wacana dapat diartikan sebagai kesetiaan pada ucapan. Yang kedua ada namanya Satya Hridaya. Hridaya itu hati, dimana kita harus setia dengan yang namanya kata hati. Yang ketiga ada yang namanya Satya Laksana. Satya Laksana merupakan kesetiaan kita terhadap perbuatan. Yang selanjutnya atau yang keempat ada yang namanya Satya Mitra. Mitra atau mitra. Nah, mitra atau mitra ini
dapat kita artikan sebagai persahabatan, di mana kita dalam bersahabat itu harus setia. Yang nomor 5 ada yang namanya satya semaya. Nah, semaya atau semaya dapat diartikan sebagai janji. Nah, di mana satya semaya ini merupakan bagaimana kita menepati janji, khususnya dalam bersahabat maupun dalam bermasyarakat. Nah, lalu dalam cerita Ramayana, khususnya bagian dari Kiskindakanda, yang mana sih termasuk dari Pancasatya ini, yang mana menggambarkan Pancasatya ini, sehingga nantinya kita dapat mengamalkan ajaran tersebut. Nah, mari kita ulas Pancasatya yang ada pada kisah Ramayana pada bagian Kiskindakanda. Nah, adapun nilai etika Hindu yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan di masyarakat maupun dalam keluarga, yaitu pertama di sana mengajarkan tentang ajaran kewaspadaan. Dapat kita lihat dari Sang Hanuman yang mewaspadai kedatangan dari Sri Rama dan Laksmana ke Gunung Rasyamuka. Begitu pula ajaran Pancasatya yang ada di dalam kisah Kiskindakanda ini dapat kita implementasikan di dalam kehidupan. Dapat kita lihat kesetiaan dari Sang Laksmana terhadap kakaknya yang membantu dari awal sampai akhir mencari Dewi Sita. Begitu pula perjanjian dari Sugriwa yang akan membantu Sang Rama ketika Sang Rama juga mau membantu Sugriwa. Hal tersebut sudah ditepati oleh Sugriwa. Begitu pula sebaliknya, kesetiaan Sri Rama kepada janjinya yang diberikan kepada Sugriwa untuk membantu mengambil alih kerajaan Kiskinda dari Subali. Dari sana kita dapat mengambil pelajaran kesetiaan yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, demikian ajaran kesetiaan yang ada pada Kiskindakanda yang mengajarkan manusia untuk selalu waspada dan memiliki kesetiaan, terutama setia terhadap hati, setia terhadap ucapan, setia terhadap janji, setia terhadap teman, dan setia terhadap perbuatan. Nah, demikian tadi sedikit ulasan tentang ajaran etika Hindu di dalam kitab suci Ramayana, khususnya pada bagian Kiskindakanda. Nah, semoga apa yang kita ulas tadi dapat kita implementasikan dan berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan di keluarga kita. Untuk mengakhiri ulasan kali ini, saya akhiri dengan Paramo Sandi. Om Sandi, Sandi Sandi, Om.